Nggak bisa. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Silakan, Ilyas. Sobat Pembelajar, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pentingnya kerjasama internasional dalam pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Nah, ada beberapa lembaga-lembaga internasional yang menginisiasi tentang pentingnya pemberantasan korupsi dilakukan bersama-sama. Antara lain ya, dari United Nations, dia mencanangkan adanya UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption. Kemudian OECD, dia mencanangkan adanya suatu program yaitu Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction. Kemudian Transparansi Internasional yang berpusat di Berlin, dia membuat suatu kajian ya yang disebut dengan CPI, Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi. Jadi dinilai indeks persepsi korupsi dari beberapa negara, kemudian disajikan indikator apa saja yang mempengaruhi tersebut. Nah, nanti akan disampaikan oleh ini ya di tayangan ya berikutnya ya. Kemudian World Bank itu dia membuat suatu kajian terkait dengan bottom up dan top down approach dalam pemberantasan korupsi. Kemudian TIRI yang berpusat di London, dia Making Integrity Works. Jadi dia mengembangkan kurikulum pendidikan anti korupsi atau integritas. Nah, bagaimana masing-masing program tersebut secara lebih jelas? Maka untuk lebih lengkapnya kita simak dalam tayangan berikut ini. Kerjasama internasional pencegahan dan pemberantasan korupsi meliputi kerjasama dan instrumen internasional. Kerjasama internasional terdiri atas organisasi internasional dan lembaga swadaya internasional. UN berperan dalam memimpin dan mengordinasikan negara-negara anggota melalui berbagai inisiatif anti korupsi di tingkat global. Setiap 5 tahun, UN menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat. Berikut merupakan gerakan UN terhadap pencegahan anti korupsi. Bank Dunia berperan dalam membantu negara-negara donor dalam mengurangi dampak korupsi melalui penguatan kompetensi untuk mengimplementasikan kebijakan anti korupsi. Untuk keperluan tersebut, Bank Dunia mengembangkan anti-corruption core program yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi. Untuk melaksanakan program tersebut, terdapat 2 pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, asumsi bottom up, yaitu melaksanakan reformasi di segala bidang baik hukum, politik, ekonomi, maupun administrasi pemerintahan. OECD melakukan perbandingan atau mereview konsep, hukum, dan aturan di berbagai negara dalam berbagai bidang. Bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Syarikat Uni Eropa, pada tahun 1997, The Council of Europe Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan dilakukan dengan pendekatan dan pengertian multidisiplin, monitoring yang efektif, kesungguhan dan komprehensif, serta fleksibilitas dalam penerapan hukum. Tahun 1998 dibentuk The Group of States Against Corruption yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara anggota memberantas korupsi. Pada tahun selanjutnya, Uni Eropa mulai mengadopsi The Criminal Law Convention on Corruption, The Civil Law Convention on Corruption, dan Model Code of Conduct for Public Officials. Transparansi Internasional merupakan organisasi internasional non-pemerintah yang berpusat di Berlin, Jerman, didirikan pada sekitar Mei 1993. Terus memantau dan mempublikasikan hasil penelitian mengenai korupsi, menerbitkan IPK setiap tahunnya, serta menerbitkan daftar perbandingan korupsi negara-negara di seluruh dunia. Setiap tahunnya mengeluarkan data peringkat korupsi 180-an negara untuk melihat tingkat korupsi suatu negara. Berikut merupakan IPK Indonesia pada tahun 2020. IRI atau IE merupakan organisasi non-pemerintah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan, berperan sebagai katalisator dan inkubator untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi korupsi serta mempromosikan integritas.
IE merupakan gerakan anti korupsi IE. IE memberdayakan akademisi, siswa, pegawai negeri, dan kalangan bisnis dengan cara memberikan pengetahuan dan keterampilan, memberikan perangkat dan materi, serta memfasilitasi anggota IE. CAC berfokus pada pencegahan korupsi, kerjasama internasional, kriminalisasi tindak korupsi, bantuan teknis dan pertukaran informasi, serta pengembalian aset hasil korupsi. Convention on Bribery menetapkan standar-standar hukum untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional, mengimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum, termasuk hukum pidana bagi para pelaku, dan mendorong kerjasama internasional untuk menjaga tindak pidana suap. Baik, silakan ada pertanyaan atau pernyataan? Silakan. Ada pertanyaan atau pernyataan terkait dengan video yang ditayangkan oleh Mariwatus Solihah? Secara sistematis dan berlanjut, Bapak Ibu dapat menyelesaikan. Ada pertanyaan dan pernyataan? Baik, berarti sudah jelas ya? Ada, Pak. Oke, Festiani. Oh, Festiani. Oke, Festiani, Pak. Festiani. Silakan, Festiani. Iya Pak, mau coba bertanya Pak ke IFAD, apakah pihak internasional itu bisa mengintervensi negara-negara yang tingkat korupsinya itu tinggi agar korupsi negara tersebut tuh sekiranya bisa turun seperti itu? Terima kasih. Oke, silakan ditanggapi Mariwatus Solihah. Ya, terima kasih pertanyaannya, Vies. Nah, kalau Mbak Tias. Nah, kalau misalnya menurut saya, apakah pihak internasional bisa mengintervensi negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi? Menurut saya itu tidak bisa ya, karena kan setiap negara tuh punya aturan sendiri. Paling kalau ada aturan yang mengenai hukum timbal balik itu, jadi untuk membantu ulang. Jadi kalau menurut saya itu kalau misal pihak internasionalnya kayak lembaga UN atau Bank Dunia itu mereka bisa ada perjanjian kayak konvensi gitu. Jadi mereka bisa mengintervensi tapi dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan di konvensi tersebut sehingga tidak kurang mungkin bisa menurunkan tingkat korupsinya. Seperti itu sih kurang lebihnya. Bisa dipahami nggak, Tias? Oh, bisa IFAD. Terima kasih penjelasannya IFAD. Oke, baik. Terima kasih ya Mariwatus Solihah ya atas penjelasannya ya. Saya sedikit menambahkan saja ya. Jadi bagi negara-negara yang sudah menandatangani UN ya, UNCAC misalkan ya disampaikan oleh Mariwatus Solihah tadi, memang dia akan berupaya ya untuk bekerja sama dalam penanggulangan korupsi. Tapi untuk intervensi, misalkan kebijakan, hukum gitu memang nggak bisa mengintervensi ya. Kan negara masing-masing itu punya kebijakan sendiri tentang hukum. Misalkan hukum tindak pidana korupsi, misalkan ya yang di dalam kita kan di dalam negeri kita itu hukum tindak pidana korupsinya itu
diatur ya di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Juntung Undang-Undang Nomor 20 2001. Jadi itu sudah given. Tapi seandainya nanti di dalam pelaksanaan ternyata ada proses ya yang melibatkan negara lain. Nah, di situ nanti ada yang namanya ini ya, proses untuk penanggulangan bersama ya dalam pemberantasan korupsi. Terutama negara-negara sudah meratifikasi UNCAC. Bagi negara yang tidak meratifikasi UNCAC, dia tidak terikat karena dia tidak ikut menandatangani. Nah, siapa yang nanti yang diminta untuk membantu ya biasanya kepala negara ya. Kepala negara itu karena sudah turut meratifikasi, maka dia berupaya ya. Kalau di Indonesia kepala negara sama dengan kepala pemerintahan. Di negara lain, kepala negara belum tentu kepala pemerintahan ya. Kepala negara itu bisa jadi simbol aja. Jadi dia akan meminta kepada penegak hukum untuk bisa ditindaklanjuti proses pemberantasan korupsi sehingga bisa berjalan dengan baik ya. Begitu ya, Vestina ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Vestina ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan. Izin bertanya Pak. Oke, Wahid Ilham, silakan Wahid. Saya akan bertanya ke Ikat tadi. Tadi disebutkan jika indeks korupsi peringkat Indonesia itu peringkat sekitar 120-an ya. Saya ingin bertanya, apa faktor yang mempengaruhi prestasi Indonesia itu menjadi jelek? Lalu bagaimana tren yang didapat Indonesia pada akhir-akhir ini? Apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Lalu disebabkan oleh apa? Demikian pertanyaan dari saya. Oke, menarik ya pertanyaan dari Wahid Ilham ini terkait dengan IPK ya, atau Indeks Persepsi Corruption atau CPI, Corruption Perception Index ya. Nah, ini akan dijawab oleh Ma'rifatus Sholihah ya. Silakan Ma'rifatus Sholihah ditanggapi pertanyaan dari Wahid Ilham. Baik, terima kasih pertanyaannya Wahid. Saya akan menjawab. Yang pertama itu tentang tren IPK Indonesia sendiri ya. Dari grafik yang sudah ada di video tersebut menunjukkan kalau tren IPK Indonesia itu turun di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Kalau misal faktor dari penentuan indeks tersebut bisa jadi ini kayak opini masyarakat sama bagaimana perilaku bisnis yang ada di Indonesia sih, seperti itu kurang lebihnya. Apakah bisa menjawab? Mana Wahid Ilham? Apakah bisa menjawab pertanyaannya atau yang masih kurang puas, kurang jelas? Tadi saya baca di Google itu apa ada hubungannya sama investasi ya? Kalau misal negara kita memiliki perizinan yang lebih mudah, lalu apa ada efeknya ke IPK itu atau itu ada efeknya enggak ya? Iya, itu juga ada efek ke IPK. Bagaimana perilaku bisnis yang berjalan di Indonesia itu kayak investasinya bagaimana, kayak cenderung ada penawaran banyak korupsi atau enggak gitu dari perusahaan multinasional juga sih. Apa bisa diterima? Mana Wahid Ilham? Ya bisa Pak. Baik. Gimana? Kalau negara yang IPK-nya bagus, apa ya? Ya gimana Wahid, dilanjutkan dulu. Contoh, saya penasaran contoh negara yang IPK-nya bagus itu apa aja?
negara yang IPK-nya bagus tuh kayak ada Australia, Singapura, Hong Kong juga bagus, Korea Selatan. Kalau dari tetangga kita ada Singapura sama Malaysia lebih tinggi daripada Indonesia. Bisa menjawab nggak? Bisa, oke. Makasih. Oke, begini ya. Indikator mengapa IPK-nya rendah atau tinggi itu pertama dari historis dulu. Dari historis. Jadi negara yang misalkan Indonesia kan tahun 2019 kan IPK kita 40 ya. Jadi kalaupun turun dia paling enggak sekitar 5 maksimal ya biasanya gitu ya 35 atau naik 45 juga. Tapi ternyata turun ya tahun 2020 itu turun jadi 37. Jadi ada penurunan indeks persepsi korupsi. Nah, ini kan ditanya penyebabnya juga ya tadi oleh Wahid ya, Ilham ya. Penyebabnya apa? Ya itu kan ada beberapa indikator ya. Jadi yang pernah saya pelajari indikatornya itu pertama terkait dengan ini apa perizinan. Nah, perizinan dulu, kemudian yang kedua tata kelola. Kemudian yang ketiga itu penegakan hukum. Nah, bagaimana penegakan hukum suatu negara, apakah bisa berjalan dengan baik apa tidak? Kalau kasusnya terkatung-katung, kasus korupsi dibiarkan, kemudian banyak yang mandek ya di proses penyidikan atau di penyelidikan, belum masuk ke pengadilan, itu nanti mempengaruhi juga nilai indeks persepsi korupsi. Bahkan salah satu yang dinilai oleh Jerman ya, Transparansi Internasional, kepatuhan terhadap hukum, termasuk hukum lalu lintas. Indonesia itu kenapa IPK-nya nggak bisa bagus? Karena menurut survei ya dari Transparansi Indonesia, kepatuhan hukum terhadap lalu lintas itu kurang. Jadi nggak patuh. Banyak sekali ya dilanggar ya, zebra cross dilanggar, lampu merah, nggak pakai helm dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku di negara itu belum dipatuhi dengan baik begitu, sehingga indikatornya jadi kurang bagus. Jadi banyak sekali indikatornya, ada sekitar 10-an ya, sekitar banyak sekali indikator-indikator itu ya. Saya nggak tahu pembobotannya. Tapi yang jelas bukan hanya satu faktor ya menyebabkan nilai IPK kita turun atau naik. Jadi banyak faktor ya. Termasuk di dalamnya adalah pengadaan barang dan jasa, bagaimana ininya. Terus kemudian dari proses bisnis, tadi investasi termasuk ya. Jadi negara yang banyak korupsinya, orang cenderung nggak mau investasi. Takut uangnya hilang ya, dikorupsi. Menciptakan high cost ekonomi dan seterusnya. Begitu ya, bisa menjawab ya Wahid ya. Siap, baik, bisa, Pak. kalau ada pertanyaan terakhir untuk ya baik, makasih ya Wahid Ilham. Untuk Marifatus Solihah untuk video terakhir kalau ada. Kalau tidak ada, silahkan ditayangkan video berikutnya. Izin Pak, dibantu oleh Ilyas. Oke, silahkan. Punya Mila ya, dibantu ya. Iya, Pak. Gila. Sobat Pembelajar, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pokok-pokok pinggiran yang mendorong lahirnya konvensi UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption. Bagaimana arti pentingnya konvensi tersebut bagi Indonesia serta pokok-pokok isi konvensi tersebut. Nah, penyusunan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang UNCAC ini diawali tahun 2000, di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya yang ke-55 melalui resolusi nomor Sobat Pembelajar, pada pertemuan kali ini kita akan membahas
mengenai pokok-pokok pikiran yang mendorong lahirnya konvensi UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption. Bagaimana arti pentingnya konvensi tersebut bagi Indonesia serta pokok-pokok isi konvensi tersebut. Nah, penyusunan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang UNCAC ini diawali tahun 2000, di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya yang ke-55 melalui resolusi nomor 55 garis miring hukum internasional anti beda dan sekaligus Ini kenapa ya? Kenapa kok? Ya Pak, sepertinya jaringan saya agak ini Pak, agak lelet Pak. Sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya memberantas tindak pidana korupsi secara efektif di negara-negara di belahan dunia. Nah, untuk tujuan tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk komite ad hoc yang bertugas merundingkan draft konvensi. Komite ad hoc yang beranggotakan mayoritas negara-negara anggota PBB memerlukan waktu hampir 2 tahun untuk menyelesaikan pembahasan sebelum akhirnya menyepakati naskah akhir dari konvensi untuk disampaikan dan diterima sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, bagaimana arti penting konvensi tersebut bagi Indonesia, serta pokok-pokok isi konvensi apa saja, maka untuk lebih jelasnya kita simak dalam tayangan berikut ini. Arti penting konvensi bagi Indonesia. Ratifikasi konvensi merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Arti penting lainnya dari konvensi, pertama meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Yang kedua, meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Yang keempat, mendorong terjadinya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral. Yang kelima, harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini. Pokok-pokok isi konvensi. Lingkup konvensi, pembukaan dan batang tubuh yang terdiri atas 8 bab dan 71 pasal. Bab 1. Ketentuan umum. Memuat pernyataan tujuan, penggunaan istilah, ruang lingkup pemberlakuan, dan perlindungan kedaulatan. Bab 2. Tindakan pencegahan. Memuat kebijakan dan praktek pencegahan korupsi. Aturan publik mengenai
Pak, ternyata dengan saya ini agak lelet banget Pak lagian. Jadi kurang lancar untuk menampilkan videonya. Selanjutnya aja video yang ketiga, Rias. Ketiga saya coba ya Pak untuk saya putar. Ya coba ya, tolong ya. Terima kasih ya Rias. Sobat Pembelajar, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai strategi nasional pencegahan korupsi. Sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2018 yang mengatur mengenai strategi nasional pencegahan korupsi, maka aksi dari pencegahan korupsi tersebut berfokus pada 3 area ya. Jadi ada 3 fokus strategi nasional pencegahan korupsi. Yang meliputi pertama adalah perizinan dan tata niaga. Yang kedua, keuangan negara. Dan yang ketiga adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Fokus strategi nasional pencegahan korupsi tersebut kemudian dijabarkan melalui aksi pencegahan korupsi. Nah, bagaimana tugas dari masing-masing Timnas PK ya, pencegahan korupsi serta aksinya seperti apa? Maka untuk lebih jelasnya kita simak dalam tayangan berikut ini. Baik, yang diatur dalam Perpres 64 tahun 2018. Strategi nasional PK sendiri ialah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan sebuah lembaga, pemda, dan mangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Tujuan sangat PK yang sama memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang terus dilakukan oleh kementerian lembaga, pemda, dan mangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi. Yang kedua, mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil dan dampak, bukan hanya luaran kegiatan dengan capaian yang terukur. Yang ketiga, meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, pemda, mangku kepentingan maupun dengan kebijakan strategis KPK. Ialah perizinan dan tata niaga. Korupsi di perizinan menghambat kemudahan usaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta lapangan kerja. Korupsi di tata niaga berdampak pada biaya ekonomi tinggi di komunitas pokok, sehingga menjadi beban bersama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Yang kedua, keuangan negara. Korupsi pada sisi penerimaan negara menjadi fokus karena berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara, serta pelayanan publik dan pembangunan menjadi tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Korupsi pada sisi belanja berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan nasional. Yang ketiga, penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi fokus karena korupsi berkait penegakan hukum dan birokrasi sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara. Dalam rangka menyelenggarakan Timnas PK, dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Timnas PK terdiri atas Bappenas, Kemendagri, Kemenpan RB, Kepala Negara Non-Struktural, dan unsur pimpinan KPK. Mekanisme dan tata kerja Timnas PK ditetapkan oleh Timnas PK. PK ditetapkan setiap 2 tahun sekali oleh Timnas PK. Dalam menyusun aksi PK, Timnas PK berkoordinasi dengan kementerian lembaga, pemda, dan mangku kepentingan lainnya yang terkait. Dalam menyusun aksi PK, Timnas PK melakukan penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan daerah, dan kebijakan strategis KPK. Kementerian lembaga, pemda, dan mangku kepentingan lainnya melaksanakan aksi PK sebagaimana disebut dalam pasal 5. Dalam melaksanakan aksi PK, Kementerian Lembaga, Pemda, dan mangku kepentingan lainnya yang terkait berkoordinasi dengan Timnas PK. Mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi PK dengan lembaga, pemda, dan mangku menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PK dan lembaga lintas daerah yang terkait strategi dan mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan PK pada masyarakat. Timnas PK berwenang menyusun langkah kebijakan menyelesaikan masalah dalam hambatan pelaksanaan aksi PK.
Dalam melaksanakan kewenangannya, Timnas BK berkoordinasi dengan kementerian lembaga, Pemda, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Untuk mendukung pelancaran tugas Timnas BK dibantu oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi. Sekretariat tersebut berkedudukan di KPK. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Timnas BK tidak bahkan peserta pemangku kepentingan lainnya dapat dimulai dari pengawasan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Timnas BK. Tata cara pelibatan pemangku kepentingan lainnya bagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Timnas BK. Menteri Pembinaan Lembaga Kepala Daerah pemangku kepentingan lainnya yang terkait menyampaikan laporan pelaksanaan aksi BK pada Timnas BK setiap 3 bulan sekali. Timnas BK menyampaikan laporan pelaksanaan Timnas BK pada Presiden setiap 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Kasus sebagai bahan evaluasi Timnas BK. Pasal 12, pendanaan penyelenggaraan Timnas BK dikembangkan pada APBN, APBD, dan sumber sesuai pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat dengan ketentuan perundang-undangan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Tadi itu video siapa ya, Ilyas ya? Dari Muhammad Fikri, Pak. Oh, Fikri ya, yang dari Tulungagung ya. Bagus ya videonya ya, Fikri. Makasih. Baik, ada pertanyaan atau pernyataan? Silakan. Dari awal bangun dan demokrasi setelahnya terasa dahaga lagi. Mari kita bangun semangat anti korupsi agar Gak ada yang ditanyakan? Wah, udah bagus ya ininya, udah jelas ya. Itu tentang Perpres ya tadi ya, Fikri ya, 54 ya. Iya Pak, benar Pak. 2018. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih sekali ya, Fikri ya. Nah, nanti coba diulang yang tadi, Ilyas, yang video yang kedua, Ilyas. Sebenarnya ada yang mau nanya, Pak. Oh, siapa-siapa yang mau nanya? Silakan. Aurel, Pak. Aurel, silakan Aurel ya. Ya, Pak. Oke, silakan Aurel. Izin bertanya, Pak. Tadi terkait Timnas PK. Nah, selain dia menjalankan Timnas PK tersebut menjalankan tugas, pasti kan ada sering terjadi hambatan atau permasalahan. Nah, bisa dijelaskan nggak apa sih hambatan atau masalah yang mungkin sering dialami oleh Timnas PK tersebut? Timnas, oke, bagus nih. Apa hambatan ya yang dialami ya? Silakan Fikri, dijawab ya, ditanggapi. Baik Pak, bentar Pak. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aurel tentang apa sih hambatan dan masalah di Timnas PK. Timnas PK sendiri itu merupakan gabungan dari kementerian,
Pemda, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi menurut saya hambatan dan masalah utama dari Timnas PK sendiri ialah koordinasi dan cara bersinergi mereka dalam menyusun aksi-aksi pencegahan korupsi sendiri. Dalam menentukan itu, mereka itu kayak memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Jadi intinya mereka sebisa mungkin menyatukan visi mereka dan kebijakan masing-masing instansi sendiri, baik dari menteri, baik dari Pemda maupun dari KPK sendiri. Begitu, Pak. Terima kasih ya, Fikri. Apakah bisa menjawab pertanyaan tadi, Aurel? Bisa, Pak. Terima kasih, Fik. Oke. Sama. Itu kan terdiri dari beberapa kementerian ya, tim ya, yang ininya sih di KPK ya, Timnas, tim apa itu yang rencana aksi itu ya. Itu memang hambatannya biasanya koordinasi ya, Aurel ya. Bagaimana mengkoordinasikan dari beberapa institusi tadi ya dalam satu tim ya, Timnas PK ya. Dan itu memang perlu ini ya, istilahnya itu kerja teamwork ya. Teamwork itu ya kerja bersama. Makanya KPK nggak bisa sendirian itu. Kalau KPK sendirian babak belur ya, dia memberdayakan institusi-institusi yang lain ya dalam pencegahan korupsi. Begitu ya Aurel ya, semoga bisa menjawab ya tadi dari penjelasan Fikri ya, saya tambahkan sedikit tadi ya. Bagus. Ada lagi yang lain? Silakan mohon dicatat ya. Kevin ya, yang aktif bertanya ya Kevin dari Aurel. Ada lagi yang lain? Silakan. Apakah ada yang bertanya lagi, Ilyas? Sepertinya dari teman-teman sudah, kalau ada yang mau bertanya lagi ya disilahkan saja, Pak. Oke. Oke, kayaknya sudah ya. Silakan ditayangkan video yang tadi, yang nomor 2 tadi, Ilyas. Ya, baik, Pak. Mudah-mudahan lancar ini. Silakan, Ilyas. Tadi dibantu oleh Siska jadinya, Pak. Oh, Mila, oke, dibantu Siska. Oke, silakan Siska. Oke, saya apresiasi ya, Siska sakit tapi masih membantu teman. Bagus ya, terima kasih Siska. Sobat Pembelajar, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pokok-pokok pinggiran yang mendorong lahirnya konvensi UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption. Bagaimana arti pentingnya konvensi tersebut bagi Indonesia serta pokok-pokok isi konvensi tersebut. Nah, penyusunan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang UNCAC ini diawali tahun 2000, di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya yang ke-55 melalui resolusi nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional anti korupsi secara global. Nah, instrumen hukum internasional tersebut amat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif di negara-negara di belahan dunia. Nah, untuk tujuan tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk komite ad hoc yang bertugas merundingkan draft konvensi. Komite ad hoc yang beranggotakan mayoritas negara-negara anggota PBB memerlukan waktu hampir 2 tahun untuk menyelesaikan pembahasan sebelum akhirnya menyepakati naskah akhir dari konvensi untuk disampaikan dan diterima sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, bagaimana arti penting konvensi tersebut bagi Indonesia serta pokok-pokok isi konvensi apa saja? Maka untuk lebih jelasnya kita simak dalam tayangan berikut ini. Arti penting konvensi bagi Indonesia. Ratifikasi konvensi merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional.
Arti penting lainnya dari konvensi, pertama meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Yang kedua, meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Yang keempat, mendorong terjadinya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral. Yang kelima, harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini. Pokok-pokok isi konvensi. Lingkup konvensi, pembukaan dan batang tubuh yang terdiri atas 8 bab dan 71 pasal. Bab 1. Ketentuan umum. Memuat pernyataan tujuan, penggunaan istilah, ruang lingkup pemberlakuan, dan pelindungan kedaulatan. Bab 2. Tindakan pencegahan. Memuat kebijakan dan praktek pencegahan korupsi, sektor publik, aturan berlaku bagi pejabat publik, pengadaan umum dan pengelolaan keuangan publik, pelaporan publik, tindakan yang berhubungan dengan jasa peradilan penuntutan, sektor swasta, partisipasi masyarakat, dan tindakan untuk mencegah pencucian uang. Bab 3. Kriminalitas dan penegakan hukum. Memuat penyuapan pejabat publik nasional, penyuapan pejabat publik asing, dan pejabat organisasi internasional publik. Yang 8. Penyalahgunaan atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, memperkaya diri secara tidak sah, penyuapan di sektor swasta, penggelapan kekayaan di sektor swasta, pencucian hasil kejahatan, penyembunyian, penghalangan jalannya proses pengadilan, tanggung jawab badan hukum, keikutsertaan dan percobaan, pengetahuan maksud dan tujuan sebagai unsur kejahatan, aturan pembatasan, penuntutan dan pengadilan, transaksi, pembukuan, penyitaan dan perampasan, perlindungan pada saksi, ahli dan korban, perlindungan bagi orang yang melaporkan akibat tindakan korupsi, kompensasi atas kerugian, badan berwenang khusus, kerjasama dengan badan penegak hukum, kerjasama antar badan berwenang nasional, kerjasama antara badan berwenang nasional dan sektor swasta, kerahasiaan bank, catatan kejahatan dan yurisdiksi. Bab 4. Kerjasama internasional. Memuat ekstradisi, transfer narapidana, bantuan hukum timbal balik, transfer proses pidana, kerjasama penegakan hukum penyidikan bersama, dan teknik penyidikan khusus. Bab 5. Pengembalian aset. Memuat pencegahan dan deteksi transfer hasil kejahatan, tindakan untuk pengembalian langsung atas kekayaan, mekanisme untuk pengembalian kekayaan melalui kerjasama internasional dalam perampasan, kerjasama internasional untuk tujuan perampasan, kerjasama khusus, pengembalian dan penyerahan aset, unit intelijen keuangan dan perjanjian dan pengaturan bilateral dan multilateral. Bab 6. Bantuan teknis dan pertukaran informasi. Memuat pelatihan dan bantuan teknis, pengumpulan pertukaran dan analisis informasi tentang korupsi dan tindakan lain, pelaksanaan konvensi melalui pembangunan ekonomi dan bantuan teknis. Bab 7. Mekanisme pelaksanaan. Memuat konferensi negara-negara pihak pada konvensi dan sekretariat. Bab 8. Ketentuan akhir. Memuat pelaksanaan konvensi, penyelesaian sengketa, penandatanganan, pengesahan, penerimaan, persetujuan dan aksesi, pemberlakuan, amandemen, penarikan diri, penyimpanan, dan bahasa-bahasa. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Baik, makasih ya. Dari Mila tadi ya, ininya ya, Fadila ya. Iya, Pak. Videonya. Oke, itu bagus sekali ya, lengkap ya. Cuman tadi kayaknya terlalu cepat ya. Mungkin karena bahannya terlalu banyak ya Mila. Sehingga di awal-awal itu ininya cepet banget ya. Iya, Pak. Tapi it's okay lah. Akan menjelaskan juga, Pak. Iya, bisa karena memang materinya panjang, waktunya terbatas gitu ya Mila ya. Iya, benar, Pak. Oke, nggak apa-apa, bagus tadi ya. Baik, ada pertanyaan atau pernyataan atau komentar terkait dengan video yang dibuat oleh Mila Fadila? Silahkan. Izin bertanya. Silakan Eka Yuliati dari Pamekasan. Nah ini Mutiara dari Timur nih, dari Madura maksudnya. Mohon maaf dari Madura. Silakan Eka. Mila izin bertanya. Tadi disebutkan kalau tujuan konvensi ini untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita dan seterusnya. Terus pertanyaannya, tetapi kenapa masih ada kasus koruptor Indonesia yang masih lolos kabur ke luar negeri? Harusnya melalui konvensi tersebut, negara lain bisa membantu untuk menangkap
koruptor tersebut. Terima kasih, Mila. Oke, makasih ya Mila ya. Oke, mau ditanggapi ya Mila? Ini pertanyaan bagus ya, menarik nih. Silakan Mila. Izin menjawab. Menurut saya, adanya koruptor yang masih bisa kabur itu karena terdapat beberapa negara yang masih belum mengikat perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Seperti Prancis, negara tersebut belum ada, dari sumber yang saya baca, belum ada melakukan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, sehingga sesuai dengan kedaulatan negara, setiap negara, setiap negara tersebut memiliki otoritas atas setiap warga yang terdapat di dalam negaranya, sehingga terdapat koruptor yang lari ke negara yang belum ada perjanjian ekstradisi, sehingga belum terrealisasi perjanjian ekstradisi tersebut. Gimana Eka? Apakah bisa menjawab? Iya Yuliati? Pak, bisa diterima. Oke, kamu lahir tanggal berapa sih Eka? 12 Juli Pak. Sekarang tanggal 8 ya. Jadi 4 hari lagi ya. Ya nggak apa-apa, 4 hari lagi ulang tahun ya. Nanti teman-teman ngasih ucapan buat kalian. Sayang saya nggak ketemu lagi pada tanggal 12 ya. Eka Yuli ya. Semoga panjang umur ya, sehat selalu ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, ini menarik pertanyaan Eka ini ya. Kan kita sudah, negara-negara sudah meratifikasi UNCAC, tapi mengapa masih ada ya koruptor yang lari ke luar negeri kok nggak ketangkep juga? Bahkan nggak ketahuan ya. Ini contoh koruptornya ya, saya kasih contoh. Ini kayak Harun Masiku ya, Sujono Timan, kemudian Edi Tansil ya, yang sudah lari beberapa tahun yang lalu, udah di notice ya, wanted ya oleh pemerintah Indonesia untuk minta tolong negara-negara yang lari ke negaranya itu dibantu untuk dipulangkan ya. Ternyata nggak semuanya bisa ini ya. Tadi dijawab oleh Mila ya. Karena memang masing-masing negara punya kedaulatan sendiri-sendiri ya. Yang meratifikasi UNCAC pun juga belum tentu ada MOU ya dengan negara-negara yang ikut dalam ratifikasi UNCAC. Artinya apa? Kalau dia nggak ada MOU secara bilateral, dia bisa aja dia secara konstitusi di negaranya itu tidak terikat untuk bisa mengembalikan ya pelaku tindak pidana korupsi yang lari ke negaranya. Tapi secara ini harusnya kalau dia ikut meratifikasi UNCAC, harusnya dia ada upaya ya untuk membantu negara-negara yang sama-sama meratifikasi UNCAC untuk bisa mengembalikan pelaku kejahatan yang lari ke negaranya. Tapi dalam praktek, apakah ada negara yang pernah dijatuhi hukuman atau sanksi? Nggak ada. Seandainya pun dia tidak mau mengembalikan, apakah PBB mau mengenakan sanksi terhadap negara tersebut? Enggak juga. Karena di UNCAC ini hanya himbauan ya. Jadi sifatnya nggak ada, istilahnya itu punishment bagi negara yang tidak taat pada UNCAC. Tapi dengan adanya himbauan tersebut, sebenarnya ini adalah merupakan suatu istilahnya itu pernyataan. Nah, pernyataan bahwa dia itu turut serta ya untuk membantu memberantas korupsi secara global gitu ya. Nah, ini memang pertanyaan Eka ini di dalam praktek ini ya. Ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan ya, tidak seidealis apa yang sesuai dengan ada di UNCAC ya. Ternyata dalam praktek itu ada saja ya koruptor yang lari ke luar negeri dan nggak kembali ya. Walaupun ada beberapa yang sudah dibantu untuk dikembalikan ya. Contoh kasus Nazarudin ya. Nazarudin itu kan ditangkap oleh polisi Kolombia ya. Kolombia ikut meratifikasi UNCAC. Walaupun Kolombia kayak Perancis ya, dia nggak ada perjanjian dengan Indonesia terkait dengan MOU untuk pengembalian secara khusus ya narapidana yang lari ke luar negeri. Tapi karena dia ikut meratifikasi UNCAC, dia ada upaya untuk membantu ya negara-negara yang pelaku korupsinya lari ke negaranya, sehingga bisa dikembalikan kepada negara yang dirugikan tersebut. Jadi ini ya, ada beberapa kejadian yang memang sesuai dengan harapan UNCAC,
Namun ada juga yang kejadian di fakta itu ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam UNCSC. Demikian ya, Eka, semoga bisa menjawab ya tambahan saya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, di rumah banyak ini ya, Eka. Ayam ya? Ada berapa ayam jago di rumah ayam ini? Punya tetangga, Pak. Oh, punya tetangga. Oke, nggak apa. Baik ya. Tanya kalau di desa kan nggak ada kayak gerbangnya gitu, Pak. Jadi bisa berkeliaran dong ke rumah kamu dong, Eka. Jadi ayam tetangga bisa berkeliaran di tempat kamu dong. Iya, Pak. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Jangan disakiti ya ayamnya ya, kasihannya. Baik. Silahkan. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Izin bertanya, Pak. Sebelumnya Tasa ya. Tasa dua angkat. Silakan, Tasa. Begini Pak, terkait yang tadi Bapak jelaskan juga, kan kalau misal ada negara yang telah menandatangani UNCIC tapi tapi pada kenyataannya tidak mengembalikan si koruptor itu, kan tidak ada sanksi. Nah, bagaimana kalau itu negara yang sudah melakukan perjanjian ekstradisi, Pak? Apakah kalau ada negara yang melindungi koruptor, itu ada sanksi atau bagaimana ya, Pak? Oke, ini yang jawab si Mila ini. Silakan, Mila. Ditanggapi ya. Jadi pertanyaan dari Tasa ya, Tasa Puput ya, Anissa ya. Iya, Pak. Nah, apakah bisa dimengerti, Mila? Bisa dipahami pertanyaannya? Tadi pertanyaannya sanksi bagi negara yang melindungi koruptor ya? Iya, betul. Terkait perjanjian ekstradisi. Menurut saya, silakan, Mila. sanksinya itu mungkin bisa jadi berpengaruh terhadap kerjasama antara negara tersebut, antara negara Indonesia dengan negara tempat tersangka kabur. Jadi mungkin bisa berpengaruh terhadap kerjasama antara dua negara tersebut. Bagaimana Tasa? Tadi pertanyaan Tasa ya? Betul nggak Tasa Puput? Iya, Pak. Nah, gimana? Apakah bisa menjawab pertanyaannya Tasa? Berarti untuk kedepannya mungkin untuk kerjasamanya kurang ini ya, Pak? Kurang percaya lagi gitu. Maksudnya kurang percaya gimana, Tasa? Karena sebelumnya udah melindungi koruptornya kita, terus kedepannya nggak ada kerjasama kedua negara lagi. Oh, begini, tidak selalu begitu ya, Tasa. Kan di negara-negara itu kan punya hukum sendiri-sendiri ya, Tasa. Hukum itu berlaku untuk wilayah negara mereka. Kita nggak bisa mengintervensi atau mencampuri urusan hukum di negara tersebut, Tasa. Ini contoh yang nyata ya, Tasa ya. Ada koruptor yang lari ke Singapura. Singapura nggak mau menangkap, dia membiarkan saja. Silahkan kalau mau ditangkap, tangkap sendiri begitu ya. Tapi kan kita nggak bisa menangkap kalau nggak ada izin. Sementara kan kita kan mau menangkap seorang di wilayah negara lain kan harus ada namanya permit ya. Saya mau nangkap ini. Ternyata nggak ada izin dari Singapura. Izinnya begini. Singapura itu punya otoritas ya, punya ketentuan peraturan. Jika ada pelaku kejahatan yang lari ke negara Singapura, negara yang meminta supaya pelaku kejahatan tersebut dikembalikan ke negara asal, itu harus membuktikan kejahatannya dulu. Ya, harus ada bukti kejahatannya disampaikan kepada pihak otoritas Singapura. Nah, ini perlu waktu juga. Ingat kasusnya Nunun
kalian nggak tahu ya kasus Nunun ya. Kasus Nunun itu dia lari ke Singapura, ya. Nunun lari ke Singapura, Indonesia minta notis. Ini ada pelaku kejahatan korupsi lari ke Singapura, mohon dibantu ditangkap. Singapura minta bukti kejahatannya apa? Nah, proses itu kan perlu waktu. Nunun tahu dia sedang dicari, diincar. Dia lari lagi ke Thailand, ya nggak di situ. Setelah diberitahu ini bukti kejahatannya, udah mau ditangkap, dia lari duluan. Nah, ini yang jadi masalah ya. Jadi ada namanya proses, ada yang apa ya? Karena hukum di negara yang satu dengan negara yang lain berbeda. Nah, pada saat di Thailand ini menarik, berbeda hukumnya dengan yang di Singapura. Di Thailand itu, di sana setiap ada permintaan dari pihak otoritas ya yang berwenang oleh pemerintah Indonesia, disampaikan kepada dubes di Thailand sana, di Bangkok, kemudian minta kepada otoritas Thailand untuk membantu menangkap pelaku kejahatan. Itu nggak usah pakai bukti-bukti, yang penting yang meminta adalah aparat penegak hukum, langsung dibantu. Jadi ketangkapnya Nunun itu bukan malah di Singapura, tapi di negara lain. Nah, ini berbeda ya, berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Jadi karena aturan hukumnya berbeda, ya kita menghormati ya aturan yang ada di sana. Makanya koruptor-koruptor yang lari ke Singapura itu cenderung lebih safety ya, lebih aman karena di sana itu apa ya istilahnya itu rigid ya. Aturan hukumnya itu benar-benar harus jelas. Kalau di negara lain bisa jadi ada permintaan, pokoknya nggak tahu menau dia melanggar apa tidak, nggak ada bukti apa tidak, ditangkap aja begitu ya. Termasuk waktu kasusnya Nazarudin itu ke Kolombia. Di Kolombia itu nggak perlu ada bukti. Ada notis bahwa Indonesia ada pelaku koruptor lari ke luar negeri, disampaikan ke seluruh dunia, yang meratifikasi UNCIC, lari ke Kolombia, pihak polisi Kolombia, Interpol, nggak peduli ada bukti apa tidak, sudah ada notis, tangkap aja, begitu ya. Berbeda dengan di Singapura, harus ada eviden, harus diterangkan dulu di ini, harus ada bukti, nah ribet. Jadi negara satu dengan negara lain bisa jadi berbeda ya. Ininya ya, aturan hukumnya. Begitu ya, bisa ini ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Tadi pertanyaan dari siapa tadi? Terima kasih ya, Pak. Oke, Tasya ya, Tasya Puput ya. Baik. Ada lagi pertanyaan terakhir ya? Izin bertanya, Pak. Oke, biar 3 ya. Silakan. Siapa ini? Retno, Pak. Oke, silakan Retno. Izin bertanya, Mil, tadi kan pada bagian arti penting itu salah satunya ada yang untuk mendorong kerja pertukaran informasi. Nah, informasi seperti apa aja sih yang bisa dijadiin bahan untuk pertukaran tersebut? Terima kasih. Oke, silakan Mila ditanggapi ya. Pertukaran informasi seperti apa ya? Silakan Mila, Fadila. Yang bisa dibagi dari negara lain itu bisa seperti informasi terkait keberadaan koruptor, lalu bisa juga terkait dengan data keuangan misalnya koruptor tersebut mengirim uang ke rekening bank yang ada di luar negeri. Jadi data-data keuangan yang ada di bank tersebut, atau bisa juga informasi terkait dengan data aset yang berada di luar negeri terkait dengan kasus korupsi. Begitu, Pak. Oke. Apakah menjawab? Apakah bisa menjawab, Retno, Pujianti? Iya, Pak. Sudah jelas. Informasinya banyak sekali ya, Retno. Yang tadi kan ada informasi pelaku korupsi yang lari ke negaranya. Informasi penyembunyian aset yang ada di negaranya. Bisa jadi diberitahukan. Atau informasi-informasi yang lain ya, misalkan terkait dengan adanya konferensi internasional anti korupsi, misalkan ya. Nah, kan sering, waktu di Thailand juga gitu. Saya waktu tahun 2015 mengunjungi Bangkok itu berawal dari ini, apa istilahnya, call for paper dan konferensi internasional anti korupsi. Saya mewakili KPK waktu itu ya. Jadi saya datang ke Bangkok bulan Juni ya, selama 3 hari saya di sana, saya presentasi, saya ikut juga konferensi. Jadi ikut juga kayak rapat gitu ya.
Tapi saya tidak tanda tangan untuk kesepahaman. Nanti tanda tangan ketua KPK gitu ya, kalau ada yang perlu di. Cuman dari hasil-hasil konferensi itu biasanya ada semacam inisiatif ini ya, kerjasama atau MOU ya, antar negara bisa jadi atau antar organisasi begitu ya. Kemarin itu dari KPK-nya Thailand itu minta kerjasama dengan KPK. Begitu ya, Retno ya. Jadi banyak sekali informasi-informasi itu. Jadi tidak terbatas pada informasi pelaku, aset, maupun pelatihan ya, termasuk yang lain-lain juga ya, yang bermanfaat bagi anggota UN atau yang telah meratifikasi UNCSC. Begitu ya, Retno Pujianti. Baik Pak, terima kasih Pak Damila. Baik, di sini sudah waktu zuhur ya. Saya rasa untuk tanya jawab saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nanti saya langsung menjawab ya. Setelah zuhur, saya mau izin untuk sholat zuhur dulu ya, sekitar 10 menit ya. Nanti kita ketemu lagi jam 12:10 ya, atau 10 lebih sedikit lah ya. Nah, bagi yang menjalankan ibadah sholat zuhur, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Bagi yang belum atau tidak menjalankan ibadah sholat zuhur, silakan stay ya, lunch atau makan siang atau yang lain ya. Tapi tetap tinggal di kelas dan kalau bisa jangan keluar dulu dari Zoom ya, cukup di off-kan aja ya, baik video maupun di unmute ya, biar nggak terdengar suaranya. Demikian ya, saya izin ya untuk menjalankan kewajiban melaksanakan sholat zuhur ya. Break dulu ya sekitar 10 menit ya. 10 menit sampai 15 menit ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu sebelum jam 12:15. Itu setiap 4 tahun sidang ya. Nah, sidangnya bisa berpindah-pindah. Bisa di kantor pusat PBB sana ya, di New York atau di negara lain. Kalau tahun 2000 itu di Meksiko ya, di Merida 2003 ya. Sehingga muncullah UNCSC. Nah, ini salah satu ini ya, produk dari UNCSC ini adalah United Nations Convention Against Corruption. Ini dalam bahasa Inggris ya ini ya. Nanti kalian kan tidak ada kendala bahasa ya, bahasa Inggris kalian bagus-bagus semua. Saya yakin kalian bisa memahami ya apa yang ada di UNCSC. Kalian tidak harus membaca forward ya, ini kan kata pengantar. Nah, minimal ini ya, ada 8 ini ya, bagian ya kontennya ya dari UNCSC tersebut. Ini Assembly General Assembly itu Sekretaris Jenderal ya dan seterusnya. Jadi boleh kalian baca ya, tapi kalaupun kalian tidak baca semua, minimal garis besarnya ada ya yang di daftar isi tadi ya. Terus saya akan presentasi terkait dengan kerjasama internasional ya dalam pemberantasan korupsi. Sebentar, saya harus ambil ini ya. Soal. Oke, apakah bisa dilihat video slide-nya? Nah, ini sebenarnya merupakan materi ini ya, yang ada hubungannya dengan UNCSC dan materi yang terkait dengan hubungan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Artinya ini adalah korupsi diakui sebagai global enemy ya, atau musuh bersama. Nah, sehingga pemberantasannya pun juga harus bersama. Jadi UNCSC ini sudah mencanangkan korupsi sebagai musuh bersama. Narkoba juga sebagai musuh bersama. Maka di UNCSC ada yang namanya UNODC ya. UNODC itu United Nations on Drugs and UNODC ya. C-nya itu kalau nggak salah kriminal ya, drug and criminal kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini ada beberapa inisiatif yang digalang oleh beberapa organisasi ya. Yang pertama tentu PBB ya, UN ya, atau PBB ya, ini bermarkas di New York. Yang kedua ini OECD. Ada yang tahu OECD ini bermarkas di mana? Ada yang tahu OECD di mana? Di Prancis ya, Pak? Betul. Prancis itu ibu kota negaranya mana?
Paris, Pak. Oke, Paris ini siapa yang jawab ini? Aisyah, Pak. Aisyah, kamu pernah ke Perancis, Aisyah? Belum, Pak. Oke, mudah-mudahan nanti ya, Aisyah ya. Amin. Pak Hira ya. Saya yakin nggak akan ada kesulitan kalian nanti ke sana ya, kalau kalian sudah jadi pegawai nanti ya. Bentar ya, saya izin dulu. Kemudian ada organisasi lain. Ini apa ini? World Bank atau Bank Dunia ya. Ada yang tahu Bank Dunia ini bermarkas di mana? Di Washington ya. Washington DC. Washington DC itu di negara mana? Amerika, Pak. Oke, Amerika ya. Ibu kota negara Amerika namanya Washington. Tapi ternyata Washington itu kotanya nggak sebesar New York ya. Artinya ibu kota negara itu nggak seramai seperti kota bisnis. Termasuk di Australia. Saya tahun 2012 itu datang ke ibu kota negara Australia di Canberra. Itu kaget saya ya. Sepi gitu ya, kayak pedesaan. Kampusnya banyak sekali kanguru ya. Jadi waktu di kanguru itu melompat-lompat gitu ya. Loh, ini banyak sekali kanguru gitu ya. Nah, itu di kampus saya ini ya, karena masih rimbun ya di kampus. Jadi kalau di tempat saya tinggal ya, agak jauh dari kampus, itu kalau saya kan bawa mobil ya, karena saya ke sana beli mobil ya. Saya beli 20 juta ya, atau $2.000. $2.000 tuh kalau dikurskan 20 juta rupiah ya, dapat mobil di sana. Lumayan ya. Mobilnya Kia. Murah ya. Di sini nggak ada dapat 20 juta dapat mobil ya. Dapat mobil rongsokan ya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Apa itu? Carry. Carry, Pak. Iya biasanya. Oh iya, bisa jadi ya, carry ya. Carry kan nggak bisa jalan kan? Carry terus kan? Ketinggalan ya, carry ya. Iya, Pak. Oke, jadi ini saya pengalaman ya, saya beli KIA di sana itu 20 juta dapat. Pulang ke Indonesia saya jual $1.000 ya. Teman saya yang beli, jadi saya jual 10 juta. Tapi masih bagus, masih bisa dipakai, layak pakai ya. Nah, kalau saya ke kampus itu melewati daerah yang namanya ada tanda ini, apa, kanguru. Maka hati-hati di situ kalau pas malam-malam, karena saya kadang-kadang pulang malam ya, ngerjakan tugas sampai malam ya. Di kampus itu kalau library-nya 24 jam ya. Di sana itu apa, perpustakaan 24 jam non-stop. Beda dengan di Pakistan ya. Di Pakistan sampai jam 9 malam ya. Nggak sampai ya. Kalau lagi ujian-ujian gitu sampai jam 9-an lebih dikit. Oh iya, kalau ujiannya aja ya. Kalau ujian sampai jam 9. Kalau di luar itu enggak ya. Oke, anggap aja jam 9. Di sana sampai 24 jam. Jadi saya kalau ngerjakan tugas itu di library ya. Saya harus submit. Kalau lewat jam sekian, lewat submit itu by system ya, tertutup. Maka hati-hati nanti kalau kalian kuliah di Australia ya, kalau ada tugas yang dibatasi waktu, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat dianggap kalian nggak mengumpulkan tugas. Konsekuensi dari nggak mengumpulkan tugas apa? Yang nggak dapat nilai. Nggak dapat nilai apa? Ya nggak lulus. Nggak lulus apa? Terminate. Terminate itu dihentikan ya, beasiswanya. Dipulangkan ke Indonesia. Nah, ini sangat beresiko ya. Makanya hati-hati nanti kalau kalian kuliah. Bukan hanya di Australia, kayaknya di negara lain juga gitu. Nah, saya kalau malam-malam mengendarai mobil lewat daerah zona namanya ada gambar kanguru itu ya. Berarti di situ banyak sekali kanguru. Makanya hati-hati, jangan sampai kita nabrak. Karena kalau kita nabrak, kanguru itu kena fine, kena denda ya. Jadi tidak ada alasan bahwa kita ini ya, misalkan lewat situ nggak tahu atau kurang hati-hati karena dianggap kalian sudah menghilangkan nyawa kanguru. Karena kanguru itu binatang yang dilindungi ya di Australia. Jadi itu pengalaman ya. Nanti kalau kalian ke Washington kok sepi ya? Ya kayak di Canberra. Jakarta ramai karena Jakarta kota bisnis sama ibu kota jadi satu. Makanya saya setuju ya ibu kota pindah itu ya. Cuman karena pandemi ya akhirnya bisa jadi tertunda lagi ya. Mudah-mudahan nanti periode berikutnya presidennya tetap
melanjutkan ya upaya untuk memindahkan ibu kota ya ke Kalimantan Timur. Ini saya sangat sependapat ya. Ya, terus ini tanda apa ini? Ada yang tahu? Gambar apa ini? Ini Eropa ya, Pak? Ah, benar. Ini Eropa itu di mana, Aulia? Markasnya, Pak? Dia, markasnya di mana? Markasnya itu ada di Rusia, Pak. Di Rusia Belgia tuh, ya, Pak? Di Belgia. Rusia atau Belgia sama-sama iya ya? Di Brussel, Pak. Brussel, benar. Kamu pernah ke Brussel, Aulia? Belum, Pak. Belum pernah keluar negeri, Pak, saya, Pak. Doain aja ya, Pak. Mudah-mudahan ya, nanti Ya, kamu bisa keluar amin. negeri ya. Asik loh keluar negeri itu ya. Jadi environment-nya jadi bertambah luas. Iya, Pak. Semoga dicukupkan rezekinya. Iya, dicukupkan dan dimudahkan ya, Aulia ya. Yang Amin. penting ada keinginan. Nah, Ya, Pak. sepanjang ada keinginan akan ada jalan, gitu ya. Kalau nggak ada keinginan sama sekali ya nggak akan terwujud itu ya. Iya, Pak. Bentar, saya izin ya. Maaf. Baik, ini adalah salah satu inisiatif yang dicanangkan oleh World Bank ya. World Bank itu punya pendekatan namanya bottom up dan top down. Dua-duanya dianjurkan untuk dilaksanakan ya. Nah, bottom up ini berawal dari 5 asumsi ya. Berangkat dari 5 asumsi. Pertama, semakin luas pemahaman seseorang ya akan semakin mudah untuk meningkatkan awareness untuk pemberantasan korupsi. Jadi berangkat dari asumsi itu, maka sosialisasi gerakan anti korupsi harus masif di mana-mana ya, disuarakan. Yang kedua, adanya network atau jejaring ya, kerjasama. Network atau jejaring kerjasama ini akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat civil society untuk dikembangkan rasa saling percaya serta mendapatkan modal sosial atau kapital sosial dari masyarakat. Jadi kan kapital itu kan bisa sosial kapital, bisa money ya, bisa uang, bisa juga material ya. Nah, untuk yang sosial kapital ini yang materi sosial ya atau modal sosial. Maka kalau ada jejaring satu sama lain itu bisa kuat. Karena kita ketahui ya, korupsi itu kan organisir, kejahatan yang terorganisir. Jarang ada pelaku korupsi sendirian. Pasti dia lebih dari satu. Penyuapan ada yang memberi, ada yang menerima. Gratifikasi juga. Kalau ada penyalahgunaan wewenang ya, keuangan negara, kerugian keuangan negara juga tidak sendirian. Nah, biasanya lebih dari satu. Kalaupun dia ada satu orang, dia bunuh diri itu ya, dia istilahnya pasang badan. Jadi dia ya hukumannya jadi berat ya kalau pasang badan itu dia merasa yang lain nggak ikut-ikutan. Jadi ada perlunya jejaring ya atau kerjasama ya. Kemudian yang ketiga adalah perlu penyediaan data mengenai diagnostik ya. Jadi diagnostik ini, corruption diagnostik ini adalah data masalah kasus korupsi. Yang banyak di mana sih? Oh, yang banyak pengadaan barang dan jasa. Maka di sana. Pengadaan barang jasa harus bersih melalui e-procurement dan sebagainya ya, misalkan. Yang keempat, adanya pelatihan khusus ya. Jadi setiap pegawai penegak hukum terutama pegawai KPK ini dilatih ya dengan toolbox khusus ya yang disupport oleh World Bank ya. Jadi diharapkan para pegawai penegak hukum di KPK, kepolisian, kejaksaan itu mempunyai kemampuan ya untuk bisa menangani korupsi dengan baik. Yang terakhir, adanya rencana aksi. Ya, ini sebagaimana di Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 ya tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kemudian selain bottom up, ada pendekatan lagi namanya top down ya. Top down itu dari atas ke bawah. Seperti apa top down? Adanya reformasi. Reformasi di segala bidang ya, politik, ekonomi, hukum gitu ya.
Jadi politik itu dihindari adanya money politics. Demokrasi supaya bersih ya, dan seterusnya. Nah, pilih pemimpin yang bersih dari korupsi. Ini menurut Harwis tahun 2005. Ini pendekatannya mana yang lebih penting ya, dua-duanya ya tentu. Kalian boleh menjawab yang penting Pak, karena top down itu bisa lebih efektif, dia berasal dari atas ya, ada willingness. Ada yang bilang bottom up Pak, karena bottom up ada 5 asumsi ya, misalkan gitu ya. Silakan mana yang terbaik ya. Nanti kalau ada pertanyaan gitu ya, yang penting jawabannya mengenal alasannya. Ini adalah gerakan lembaga swadaya internasional atau NGO. Di sini ada lambang Transparansi Internasional ya. Berpusat di mana Transparansi Internasional itu? Di Jerman ya, di Berlin ya. Nah, produk dari Transparansi Internasional itu ada 2. Pertama adalah IPK atau Indeks Persepsi Korupsi atau CPI, Corruption Perception Index ya. Yang kedua adalah dia mencanangkan adanya pentingnya National Integrity System atau sistem integritas nasional. Jadi ada 2 ya produk dari Transparansi Internasional yang ditawarkan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian NGO yang lain adalah TIRI. TIRI ini bermarkas di mana? Di London ya, di Inggris. Nah ini adalah produk dari internasional yang berupa CPI ya. Nah ini produk dari TIRI, dia merupakan jejaring ya, jejaring untuk pendidikan anti korupsi. Jadi pendidikan integritas ini kalau di Indonesia disingkat dengan nama IIN ya, atau Indonesia Integrity Education Network. Dia mensupport para ini ya penyelenggara pendidikan anti korupsi di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia. Nah ini tadi berkeyakinan bahwa dengan pendidikan integritas yang bagus maka mahasiswa mengetahui ada bahaya laten korupsi. Kenapa sasaran mahasiswa? Karena mahasiswa nanti adalah menjadi pemimpin di masa depan ya. Jadi mahasiswa punya intelektual, punya semangat. Nah ini instrumen internal pencegahan korupsi untuk yang UNCSC ini dari United Nations ya, PBB ya. Kemudian ada OECD ya, OECD itu bernama Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction. Kemudian ini adalah lembaga-lembaga anti korupsi di negara lain. Kalau di Filipina ada ombudsman ya, kalau di Indonesia ombudsman itu untuk pelayanan publik. Kalau di Malaysia ada MACC ya, atau Malaysia Anti Corruption Commission. Kemudian di Hong Kong ada Independent Commission Against Corruption atau ICAC. Di Indonesia ada KPK. Ada yang tahu di Singapura apa namanya? PIB, Corruption Intelligence Bureau ya, Biro Intelijensi CPIB. CPIB itu merupakan lembaga anti korupsi Singapura ya. Nah ini arti penting ratifikasi ya yang tadi disampaikan oleh teman kalian ya dalam videonya ya. Ratifikasi nasional UNCSC ini dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ya. Kewajiban pemerintah Indonesia melaksanakan isi konvensi internasional dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia ya. Ini pada diskusi ada beberapa isu penting masih menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi. Isu tersebut misalnya mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pertukaran tersangka, terdakwa atau maupun terpidana narapidana tindak pidana korupsi dengan negara lain, juga kerjasama Interpol untuk melacak pelaku, dan mutual legal assistance. Mutual legal assistance itu bantuan hukum timbal balik ya di antara negara-negara. Jadi kalau ada MOU ya, nanti kalau di sana ada pelaku kejahatan lari di sana dikembalikan ke sini, nanti kebalikannya juga kalau pas dia lari ke negara kita dikembalikan ke negara yang pelaku atau namanya mutual legal assistance. Beberapa negara masih menjadi surga untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi karena sulit dan kakunya pengaturan mengenai kerahasiaan bank. Ini salah satu ini ya, kendala ya. Baik, selamat datang generasi muda Indonesia. Indonesia akan bersih korupsi, Indonesia akan sejahtera ya kalau bersih dari korupsi. Sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan terkait dengan materi yang UNCSC dan Gerakan Kerjasama Internasional
dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nanti selain baca di LMS, baca juga di buku pendidikan anti korupsi yang diterbitkan oleh Kemendikti ya, yang edisi revisi. Nah, karena dari situ nanti sebagian ujian ya saya akan keluarkan ya. Jadi tidak hanya di slide. Slide itu mungkin sekitar 80% lah ya, tapi 20%-nya atau 30%-nya ada di buku ya. Jadi yang di slide itu nanti kemungkinan ya sekitar 70-80%. Ada pertanyaan atau pernyataan? Silakan. Sebelum ditutup. Baik, berarti tidak ada pertanyaan ya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Andi Husin. Andre. Pak, saya masih bingung terkait dengan indeks anti korupsi. Yang benar itu persepsi. Yang benar itu korupsi itu kalau semakin kecil itu karena banyak orang yang ditahan atau banyak kasus itu nggak banyak kasus atau banyak orang ditahan, Pak, kayak semua itu kayak kebalikan gitu. Itu yang benar. Korupsi kecil itu indikatornya apa ya, Pak? Oke. Indikator ya terkait dengan korupsi kecil. Maksudnya korupsi kecil gimana, Andre? Waktu itu kan ada politisi, Pak, yang pernah bahwa sebenarnya indikator korupsi indeksnya kecil itu karena banyak orang ditahan atau nggak ada kasus korupsi. Nah, itu, Pak. Menarik. Itu kan suatu yang berbeda ya, Pak. Betul. Kalau banyak korupsi yang ditangkap KPK, apakah Indonesia bersih dari korupsi? Enggak juga, berarti kan pencegahannya nggak jalan. Bisa jadi begitu ya, Andre ya. Kemudian kalau nggak ada yang ditangkap KPK, apakah benar-benar nggak ada korupsi? Belum tentu juga ya. Nah, ini memang pertanyaan. Makanya ada indikator ya dalam menentukan IPK. Jadi IPK itu beberapa indikator ya. Saya lupa ada 7 atau 8 indikator yang utama ya mempengaruhi nilai IPK ya. Yang pertama adalah nilai historis. Jadi historis itu kalau dia misalkan nilainya 37 atau 40, dia nggak akan bisa melampaui 5 angka ya, nggak lebih dari 5 angka. Kalau naik dia paling tinggi cuma 45 ya, atau 43, 44 dan seterusnya. Yang kedua itu ada nilai yang namanya tata kelola ya, good governance. Good governance itu mengenai bagaimana sih tata kelola tentang pengaturan keuangan, kemudian bagaimana korupsi itu terjadi, pengadaan barang dan jasa, dan seterusnya ya. Nah, yang ketiga ini perizinan ya. Nah, kalau perizinan masih berbelit-belit ya korupsinya masih merajalela. Kemudian pelayanan publik. Ternyata ada hubungan ya. Kalau pelayanan publiknya bagus, korupsinya bersih. Katanya begitu ya. Jadi di survei itu para pelaku ini ya usaha. Bagaimana ininya pengadaan barang dan jasa di pemerintah, apakah masih banyak menggunakan uang-uang untuk bisa memenangkan proyek misalkan ya. Kalau dia menjawab iya, oh berarti persepsinya dia ininya rendah ya. Oh, ini berarti banyak korupsi. Nah, IPK-nya jadi kecil dia. Tapi semakin bagus IPK, dia semakin tinggi ya. Nilainya ya semakin bagus negara tersebut. Makanya di dalam Corruption Perception Index itu, untuk korupsi yang ditangani KPK itu ya ada nilainya juga, tapi nggak terlalu tinggi ya, Andre ya. Jadi negara yang semakin banyak korupsinya yang terungkap, itu bisa jadi pencegahannya nggak bagus. Jadi dianggap di satu sisi ada penindakan hukum, tapi di sisi lain pencegahan nggak bagus. Lebih parah lagi begini, Andre. Negara yang banyak korupsi, tapi ternyata korupsinya merajalela, nggak ditangani. Artinya nggak ada kasus yang ditangkap oleh KPK, nggak ada kasus korupsi yang ditangkap oleh penegak hukum yang lain ya, oleh polisi, kejaksaan. Itu nanti indikatornya malah jeblok gitu ya. Jadi bukan berarti nanti kemudian kalau udah nggak ada korupsi, IPK kita bagus, nggak juga. Kita lihat tahun 2020 ya, Andre ya. Itu IPK kita berapa 2020? 37 ya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 40 tahun 2019. Artinya ada penurunan. Ternyata tahun 2020 itu korupsinya lebih sedikit yang ditangani oleh KPK dibandingkan 2019.
Artinya menurunnya jumlah korupsi itu justru tidak menaikkan IPK, begitu ya Andri ya. Jadi memang banyak indikator-indikator yang dinilai oleh Transparansi Internasional sehingga menghasilkan angka IPK tersebut ya. Tidak hanya satu indikator. Begitu ya Andri, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali ya. Ada lagi yang lain? Satu pertanyaan terakhir kalau ada. Sudah jam 13.00. Baik, saya rasa cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi ya. Nanti yang 4 yang ditugaskan untuk membuat video, nanti tolong saya dikasih linknya ya. Kalau bisa sehari sebelumnya ya, saya mau buka-buka dulu ya. Biar saya lihat dulu, nanti kemudian hari Kamis dipresentasikan ya, atau ditayangkan ya, oleh teman kalian ya. Kevin, link untuk video sudah ada ya? Sudah pernah saya kirimkan Pak, tapi nanti saya forward lagi Pak. Oke ya, makasih ya Kevin ya. Iya Pak. Baik, untuk kuliah siang hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai ketemu lagi hari Kamis depan. Saya berharap ya, semoga sehat ya selalu ya. Tadi yang sakit siapa, si Baskara ya, siapa? Baskara ya? Siska, Pak. Siska, oke, Siska Ya, Pak. Baskara ya. Siska, semoga sehat ya, semangat ya. Keep positive thinking. Dan makan makanan yang banyak protein ya. Protein itu kayak putih telur gitu ya. Kalau bisa jangan nggak makan. Pokoknya apapun ini, karena itu dari situ nanti akan pulih dengan cepat ya. Siska ya. Iya Pak, siap Pak. Saya apresiasi ya, walaupun sakit tetap ikut. Kalau bisa memang seperti ini ya. Saya sendiri kalau nggak benar-benar sakit parah, saya nggak akan meninggalkan tugas ya. Kemarin saya mau nggak ikut ini ya, nggak ngajar, nggak lah. Sayang, karena harus mengganti. Nanti kalau ganti ribet lagi saya. Makanya saya tetap harus ngajar, bagaimanapun ya. Walaupun agak batuk dikit ya, tadi sempat saya batuk dikit, tapi mudah-mudahan nggak mengganggu ya. Jadi sekali lagi kita doakan ya, teman kita, sahabat kita yang sakit, semoga disembuhkan ya oleh Tuhan, dan kalian jaga diri ya, jaga protokol kesehatan, semoga sehat selalu ya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, saya off-kan ya.